Warga berusaha mengevakuasi penumpang kereta kelinci atau odong-odong yang terluka setelah kendaraan yang ditumpanginya bertabrakan dengan truk di Jalan Banyu Putih, Batang, Jawa Tengah. Kerasnya tabrakan membuat odong-odong ringsek. Kecelakaan berawal saat dua unit odong-odong yang membawa sekitar 50 penumpang rombongan pelayat. Saat hendak menyeberang jalan, tiba-tiba odong-odong ditabrak truk dari arah belakang. Belasan penumpang mengalami luka-luka, sebagian korban mengalami patah tulang. Ya, mobil itu odong-odong masuk dua kan, yang satu sudah mau lewat, yang di belakang itu yang kiri ambil. Maka dari mana mau? Ya dari sana, dari barat. Muat rombongan banyak, Pak? Banyak, mau tak hias itu sembung. Korban luka sebanyak 13 orang dilarikan ke RSUD Limpung, Rumah Sakit Islam Baleri Kendal, dan ke sejumlah puskesmas terdekat. Dari Batang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Pemirsa, dua gempa besar magnitudo 6 dan 6,5 mengguncang sejumlah wilayah di Jawa Timur, bahkan terasa hingga DKI Jakarta dan Kalimantan pada Jumat kemarin. Data BPBD, puluhan bangunan rusak berat, termasuk rumah sakit dan masjid. Ratusan bangunan dan beberapa kabupaten rusak sedang. Goyangan gempa. Bangunan Masjid Al-Muhajirin di Desa Sangkapura, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik runtuh diguncang dua kali gempa besar Jumat kemarin. Tembok dan kubah masjid ambruk membuat puluhan anak-anak yang tengah mengaji berhamburan keluar. Sejumlah rumah warga juga retak besar di bagian tembok dan kaca jendela pecah. Beberapa rumah ambruk dari atap hingga tembok. Menyebabkan rumah saya ini ambruk dari atap sampai pelafonnya ambruk semua. Ini yang ambruk apa coba? Ya mulai dari atap, plafon sama itu dinding-dinding retak itu. Kerusakan parah ini terjadi usai gempa susulan sekitar pukul 15.52 Jumat sore. Gempa kedua tercatat magnitudo 6,5, lebih besar dari gempa pertama magnitudo 5,9 pada pukul 11.22 waktu Indonesia Barat. BMKG menyebut gempa tergolong dangkal berpusat di laut 132 km timur laut Kota Tuban. Namun getaran gempa dirasakan hingga sejumlah wilayah di Jawa Timur, Yogyakarta, DKI Jakarta, bahkan Kalimantan. Di Surabaya, Jawa Timur, seorang pejalan kaki tertimpa reruntuhan tembok setinggi 5 meter saat gempa terjadi. Korban tengah berjalan kaki saat sebuah tembok rumah sepanjang 15 meter di Jalan Tambak Adi, Simokerto, tiba-tiba roboh. Jatuh menimpa salah satu pengendara jalan tadi, satu korban warga kalau nggak salah Tanah Kali Kedending tadi, tapi korbannya luka di kaki, sudah dibawa ke rumah sakit tadi. Gempa juga meruntuhkan tembok gedung Rumah Sakit UNER Surabaya hingga menimpa puluhan sepeda motor di parkiran. Ratusan pasien dievakuasi keluar gedung dan hingga pagi tadi dirawat di sela-sela rumah sakit dan tenda darurat. Hingga saat ini BPBD terus mendata jumlah kerusakan bangunan dan korban luka akibat gempa. Tim kontributor iNews melaporkan. Karena tidak ada bidan, seorang ibu yang sedang hamil tua di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur berjalan kaki ke puskesmas hingga akhirnya melahirkan di tengah jalan. Proses persalinan dibantu warga sekitar. Sang ibu dan bayi yang dilahirkan dalam kondisi sehat. Video amatir merekam proses persalinan Maria Emba dilakukan secara darurat. Sejumlah warga memayungi Maria agar tidak kehujanan. Ibu yang tengah hamil tua warga desa Liakutu, Mego, Kabupaten Sika, NTT ini melahirkan di tepi jalan saat berjalan kaki sejauh 2 km menuju ke Polindes. Di tengah perjalanan, Maria tak kuat lagi dan akhirnya melahirkan bayinya di tepi jalan tanpa pertolongan medis. Bidan yang menangani kehamilan Maria terlambat datang akibat terhalang pohon tumbang. Pasien partus di depan rumah warga dan ditolong oleh warga. Kemudian bidan menggunakan ambulan menuju tempat kejadian, itu sekitar 10 km. Sampai di tengah jalan ada pohon yang tumbang, sehingga bidan jalan kaki selama 2 jam lagi sampai di tempat kejadian. Lalu Maria dan bayi perempuan anak keempat yang baru ia lahirkan dalam kondisi sehat dan kini ditangani tim medis Puskesmas Feondari.
Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Pemirsa, arena wahana permainan berdiri di tengah-tengah jalan di kota Cimahi. Viral di media sosial setelah diprotes warga, wahana permainan akhirnya dibongkar. Warga Cimahi, Jawa Barat dikejutkan dengan berdirinya sejumlah kerangka wahana permainan yang menutup akses jalan Juleha. Karena tertutup wahana permainan, mobil maupun sepeda motor tak bisa melintas. Padahal Jalan Juleha merupakan jalan utama di tengah kota Cimahi dan menjadi akses menuju ke sejumlah fasilitas umum. Setelah mendapat protes warga dan pengelola wahana tidak mengantongi izin, bangunan wahana permainan ini akhirnya dibongkar. Sementara itu, pemirsa, puluhan korban banjir di Semper, Jakarta Utara saat ini masih tinggal di lokasi pengungsian Rusunawa, Jakarta Utara. Lebih dari 400 orang tinggal seadanya di lokasi pengungsian. Sebanyak 78 warga Semper Barat hingga hari ini masih menempati lokasi pengungsian di Rusunawa, Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara. Sebelumnya di lokasi ini dipenuhi lebih dari 400 pengungsi. Namun sebagian besar pengungsi telah kembali ke rumah mereka karena banjir sudah mulai surut. Jadi sekarang masih banjir atau gimana sih, Bu? Masih. Tapi surut, udah rada surut. Agak surut. Ini sama siapa Bu pengungsinya, Bu? Ya. Sama keluarga. Sementara korban banjir di Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat mengeluhkan banjir yang belum juga surut. Untuk beraktivitas, warga harus menggunakan perahu karet lantaran banjir masih menggenangi permukiman. Sementara sejumlah warga yang saat ini masih mengungsi di Rusun Tegal Alur mulai terserang beragam penyakit. Kalau anak-anak batuk pilek, demam, semalaman nggak bisa tidur. Terus yang orang dewasanya ada yang sakit. Sudah ada pemeriksaan-pemeriksaan. Ada semalam. Hujan deras Jumat pagi yang mengguyur wilayah Jakarta menyebabkan banjir yang mengenangi permukiman. Selain itu, sejumlah ruas jalan arteri dan jalan tol juga tergenang banjir, mengakibatkan kemacetan panjang. Dari Jakarta, tim kontributor iNews melaporkan. Pemirsa, waspada musim penghujan. Dalam sebulan terakhir, kasus demam berdarah terus naik di sejumlah rumah sakit di beberapa daerah. DKI Jakarta, pasien demam berdarah didominasi anak-anak. Kasus demam berdarah meningkat di sejumlah daerah. Di RSUD Taman Sari, Jakarta Barat, terdapat 60 pasien pengidap DBD dirawat dalam sebulan terakhir. Mayoritas pasien merupakan anak-anak usia 6 hingga 14 tahun. Juga ada beberapa pasien dewasa. Masyarakat diimbau menjaga kebersihan diri dan lingkungan untuk mencegah berkembang biaknya jentik nyamuk. Oke, makannya udah mau buat mau. Tapi sekarang udah gak demam. Itu ya, Bu ya. Ibu sana sakit nggak? Pemirsa, pernah ditinggal karyawan saat permintaan produksi meningkat, seorang pebisnis muda asal Cimahi, Jawa Barat, bangkit dan sukses menjalankan usaha baju olahraga. Bahkan, kini setiap tahun memberikan apresiasi ibadah umroh kepada karyawan dan juga menjadi bapak asuh bagi puluhan anak kurang mampu. Berikut kisah inspiratifnya dalam seputar Ramadan, bisnis muslim milenial. Jadi kita mengawali perusahaan ini berangkat dari kesukaan atau minat berolahraga, tepatnya bersepeda. Dulu tahun 2007-2012 tuh saya masih gemar menyenangi kegiatan olahraga bersepeda. Nah, berangkat dari hobi itu mulailah terpikirkan untuk membuat pakaian sepeda. Jadi 2016 di saat permintaan sedang tinggi-tingginya, kita untuk mampu memenuhi permintaan tersebut, kami malah ditinggalkan tim sendiri, artinya ditinggalkan teman-teman pekerja. Jadi kami datang pulang ke kantor tuh begitu lihat tuh kaget, tempat produksi kami kok tidak ada orang satupun. Nah, saat itu yang terpikirkan adalah tidak ada lain selain meminta pertolongan, ampunan pada Allah.
Yang pertama saya kunjungi ibu saya, minta doa. Mudah-mudahan dari doa ibu saya ini mampu mengantarkan solusi terbaik terhadap persoalan yang sedang terhimpit itu. Kemudian saat bersamaan terpikirkan dalam batin saya, andai kata persoalan itu tuntas, saya ingin segera bersujud syukur di rumah Allah, Baitullah maksud saya. Singkatnya, alhamdulillah kami mendapatkan pertolongan Allah. Ada beberapa teman-teman, kolega yang lain turut bantu kami dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut. Itu mungkin kelas balik yang mengantarkan sampai dengan hari ini kami hijrah. Ya bukan sekedar dunia semata yang dikejar, lebih daripada itu kami niatkan setiap usaha itu adalah bernilai ibadah. Alhamdulillah Kang, sampai hari ini kami memiliki tim dengan jumlah karyawan kurang lebih ada 150 orang. Alhamdulillah 50%-nya warga Kota Cimahi. Jadi setiap tahun kami di sini memberangkatkan karyawan untuk melaksanakan ibadah umroh. Jadi sesibuk apapun kita, begitu azan berkumandang, kita sudah bangun musola yang representatif. Artinya teman-teman tinggalkan semua pekerjaannya dan saling menguatkan. Kami jadi orang tua asuh buat anak-anak yatim piatu di lingkungan Kota Cimahi. Dari mulai 1 anak, 2 anak, alhamdulillah sempat jumlah 130 anak. Hari ini sekarang tinggal 84 karena batas kami hanya sampai dengan tingkat SMA. Dulu baju koko ini inspirasinya, keinginan kami selaku manajemen ingin memberi Kang. Nggak jauh, karyawan sendiri lah. Alhamdulillah Kang, hari ini pakaian yang dulunya hanya sekedar buat ngasih, ternyata itu menjadikan satu nilai pertumbuhan yang luar biasa. Jadi yang tadinya bulan puasa ini penjualannya menurun, sekarang mau terbantu Kang dengan adanya pakaian koko ini. Saya selalu meyakini bahwa setiap usaha kami ini karena doa, ada doa-doa karyawan kami, ada anak-anak yatim. Jadi bukanlah karena kami hebat, Allah menitipkan itu semua, dan ke semua itu wajib ikhtiar atau berusaha. Ya alhamdulillah buat teman-teman, pasang surut kehidupan hal wajar. Tapi yang tidak wajar itu kita berharap sesuatu tanpa usaha. Pemirsa, bulan suci Ramadan yang penuh berkah menjadi ladang pahala. Seperti program Buka Puasa Akbar di Masjid Istiqlal Jakarta yang membagikan 50.000 paket berbuka puasa gratis dengan makanan bergizi seimbang. Program ini sekaligus untuk meningkatkan kepekaan sosial. Bulan suci Ramadan menjadi saat yang tepat untuk melatih kepekaan sosial dengan berbagi. PT Unilever Indonesia menggandeng Badan Amil Zakat membagikan 50.000 paket buka puasa gratis di 24 kota di Indonesia. Program Buka Puasa Akbar ini digulirkan di Masjid Istiqlal Jakarta, melibatkan lebih dari 10.000 jamaah dan mustahik. Dalam kegiatan ini digelar pula tablik akbar yang menghadirkan pendakwah ternama Habib Hussein bin Jafar. Ini seperti visi dan misi dari Royco dan Bamo, di mana kami selalu mengedepankan kualitas dari makanan yang sehat dan bergizi dan juga seimbang. Ini akan dibagikan di 24 kota. Ini sudah hampir mewakili tadi ya, semua pulau ada tapi tidak. Menu berbuka yang disajikan beragam jenis dengan kandungan gizi seimbang untuk membantu memenuhi kebutuhan harian tubuh. Dari Jakarta, Elsie Casey dan Sadu Budi Santoso, iNews melaporkan.